Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Goran, NIM 2003 030100, kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang, 2021. Pada kesempatan ini saya akan membacakan tugas review buku 9 Teori Sosiologi Klasik. Bangkit, jatuh, dan kembali dari sebuah konsep. Menurut sosiologi budaya Fredrik ten Braak, budaya memiliki konsep-konsep kunci yang tampaknya mereka tidak dapat diketahui. Untuk fondasi lingkungan budaya sendiri, dia mengidentifikasikan gagasan tentang masyarakat. Masyarakat adalah gagasan yang mendominasi kehidupan manusia. Sejak itu masyarakat diperlakukan dengan cara yang tidak bersahabat jauh lebih luas. Ide ini masyarakat adalah motif dasar dari buku tersebut. Pertanyaannya adalah melingkari naik turunnya idenya secara khusus dalam sains dan sosiologi. Dalam siklus naik turun dan kemunculan kembali terhadap apa yang paling menarik. Aspek siklus konsep dieksplorasi dari bab ini adalah kecenderungan diri sendiri untuk berhenti menolak gagasan itu dan bantu gagasan kembali dengan cara yang masuk akal secara sosiologi. Setelah bab ini, selanjutnya dari apa yang berikut ditugaskan untuk tugas ini. Bangkitnya. Ten Braak berpendapat bahwa masyarakat memiliki konsep kunci dari kondisi modern pemenuhan sosiologi. Tanpa sosiologi tidak ada masyarakat. Dalam beberapa pendapat, sosiologi agak sombong pada abad ke-20 secara mencolok merupakan abad sosiologi. Jadi jika sosiologi pernah memiliki konsep sentral, itu adalah masyarakat. Jadi masyarakat harus memiliki sikap disiplin, terutama disiplin ilmu tentang masyarakat. Dalam narasi ini, sosiologi tidak menemukan masyarakat hanya untuk memberi nama, bentuk baru bagaimana manusia hidup bersama, tapi untuk review kondisi ini menjadi suatu yang harus dikembangkan sesuai dengan hukum sosiologi seharusnya mengungkapkan tersebut. Sosiologi telah dipegang teguh oleh salah satu kekuatan besar yang membentuk masyarakat modern. Kenaikan dominasi sosiologi dengan konsep sentralnya berasal dari apa yang disebut dekorasi atau pembubaran tradisi obligasi dari kota, perkebunan, kedaulatan, provinsi, universitas, serta di gereja. Hal ini dengan demikian sosiologi dihasilkan dari kemunculan kapitalisme industri. Itu membebaskan kekuatan baru dan menciptakan keseluruhan baru itu. Selama abad ke-19, sebagai masyarakat kehidupannya tidak diatur melalui norma tradisional. Dan dekorasi muncul dua formasi yang dimiliki tidak dikenal sampai saat ini. Masyarakat modern dan negara modern. Di satu sisi disiplin ilmu mengkhususkan dari dalam mendeskripsikan dan menjelaskan karakter masyarakat modern. Sebuah gambaran muncul secara
revolusioner mengubah kehidupan sosial yang terjadi antara 1700 sampai 1900. Perubahan revolusioner ini berarti peraturan tradisional digantikan oleh prinsip socio-tion individu. Dan dengan demikian realitas baru yang tak terhitung lahir. Ini mendominasi kehidupan tradisional dan mendirikan negara monopoli kekerasan yang sah. Modernisasi membawa suatu dimensi sosial. Pembusukan, pelanggaran tomari, folie, dan praticite, kekerasan dalam hubungan industri, semakin menurun angka kelahiran. Karena kejahatan bunuh diri, alkoholisme sangat meningkat. Beberapa kebijaksanaan sosiologi tentang ini konsekuensi didapatkan dalam gagasan anomie. Anomie muncul ketika ikatan tradisional dipecah dan kondisi statis sebelumnya membuat cairan. Kondisi baru ini menunjukkan aliran dan reflux orang. Idenya bukan hanya untuk mendeskripsikan. Sosiologi merancang masyarakat untuk membuatnya kondisi tak terduga baru yang dapat diprediksi dan diatur. Dengan demikian, gerakan ganda mengatur dinamika masyarakat modern untuk satu abad, dari awal ke-19 hingga awal abad ke-20. Kedua, ketidakpuasan. Untuk semua rayuan dan penaklukannya, masyarakat telah tetap diperebutkan ide. Yang tampaknya sulit adalah membawa keseluruhan dan bagian-bagiannya persyaratan satu sama lain. Keseluruhan yang dominan menimbulkan ketidakpuasan pada elemen-elemen yang digunakan menjadi utuh sendiri. Salah satunya adalah Thunberg sangat tidak senang tentang era sosiologis dan konsep intinya. Instrumen sosiologi yang digunakan untuk mengeluarkan manusia dari panggung adalah melikatnya konsep masyarakat. Masyarakat adalah manusia yang merancang realitas agar sesuai nilai-nilai mereka. Konsep masyarakat menyisakan sedikit ruang untuk formatif semacam tindakan orang-orang tersebut. Yang dididik dalam sosiologi melihat diri mereka sendiri hanya sebagai teknologi. Masalah asli yang dapat diselesaikan melalui pelembagaan masyarakat yang etis. Dengan cara ini sosiologi merampas kebebasan orang untuk mengambil sebuah pendirian independen yang didasarkan pada nilai-nilai mereka dalam hubungan dengan realitas. Musim gugur. Dengan gejolaknya ketidakpuasan itu hanya soal waktu sebelumnya. Masyarakat yang dominan bertransformasi menghasilkan konjungsi yang menguntungkan. Satu elemen dalam hal ini kondisinya adalah struktur kelas yang berubah kondisinya menjadi tidak tertentu. Berikut hapus masyarakat, sisipkan sosial. Ketika masyarakat dihapus dari sosiologi, penekanannya bergeser berpadimana lagi. Faktanya adalah bahwa Latour dengan tegas menolak
gagasan bahwa sosiologi seharusnya belajar masyarakat. Yang berikut, kembalinya kekal. Kita telah melihatkan di atas bahwa upaya Latour untuk mengusir masyarakat dari sosiologi ternyata tidak seperti yang diharapkan, tapi konsepnya kembali. Asumsi Latour yang sama terjadi pada orang lain yang berusaha untuk mengusir masyarakat dan namun berminat untuk memperkaitkan sosiologi. Masyarakat disepresi dan identigrasi. Diskusi di atas menunjukkan bahwa meskipun upaya energik untuk menghapus dari sosiologi, idenya terus bermunculan. Sepertinya konsep itu rumit dan sulit dikelola. Jadi ada alasan bagus untuk berhati-hati. Biasanya kita tersebut digunakan untuk kolektif besar dalam dua pengertian. Jadi itu pengertian masyarakat berarti hubungan dan dari hubungan antara manusia secara umum berkontraksi dengan asosiasi sosial dan interaksi. Dua pengertian kata saling terkait dan ada jembatan di antara mereka yang terkait dengan fakta bahwa kata tersebut digunakan tidak hanya untuk mendaftarkan realitas tetapi juga untuk menciptakan kenyataan. Konsep dasar masyarakat dan komunitas pencarian gagal untuk ilmu yang bernilai netral. Edmund Husserl menganggap ilmu yang mendefinisikan dari mereka sendiri menjadi ilmu dalam krisis atau ilmu tentang fakta belaka yang dalam penderitaan hidup kita tidak dapat memiliki apa-apa untuk dikatakan pada masyarakat. Identifikasi yang menggunakan Husserl telah dilakukan dominasi dalam sains. Sejalan dengan itu, ilmu dalam arti tidak terkait pencarian pengetahuan yang didasarkan pada konsep-konsep yang diisi dengan tidak tertarik yang diisi dengan minat dan nilai akan menjadi oksimoron dan juga akan melibatkan masyarakat. Demikian dari saya. Selamat malam.